Untuk pembuka nih, saya ingin tahu sebelumnya kategori jantung sehat itu seperti apa sih, Dok? Oke, baik Mbak Sarah. Jadi jantung kita itu fungsinya kan memompakan darah. Dia berdenyut 60-80 kali dalam semenit, memompa darah, mengalirkan darah yang membawa nutrisi dan oksigen, memberi makan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana kita tahu jantung kita sehat? Yang pertama pasti dengan menjaga supaya detaknya tetap teratur, tekanan darahnya baik, dan bisa dilihat dari keluhan sehari-hari. Tapi tentu tergantung umur ya. Tentu mereka yang usia muda dengan usia yang misalnya sudah di atas 60 tahun, kondisi jantungnya pun tentu akan berbeda-beda. Berarti kategori sehat di umur usia produktif berapa, usia lansia berapa, ada beda-beda ya, Dok? Berbeda. Oke. Jadi tingkat kebugaran jantungnya itu juga dipengaruhi oleh usia. Oh gitu ya. Berarti kalau untuk misalnya seusia saya berapa? 17? 27. Oke, siap. Nah itu berarti ada poin-poin tersendiri. Di usia 20 sampai dengan 40 ada kategori sendiri sehatnya itu di batas apa gitu ya, Dok? Ya, jadi paling mudahnya sih mengukurnya itu dengan kemampuan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau di usia antara 20 sampai 35 atau 40, aktivitas sehari-hari untuk yang punya jantung yang sehat itu biasanya tidak terganggu sama sekali. Jadi aktivitas fisik, jalan, lari, naik tangga, ya itu aktivitas yang kuat dan bisa dilakukan oleh teman-teman di usia 20 sampai 40 tahun harusnya tanpa ada keluhan. Harusnya tanpa ada keluhan. Baik. Oh iya. Dokter, kalau untuk kan terkadang kita ada suka nyeri dada, Dok. Ya memang kan sekarang sudah berubah ya, Dok, eranya. Dulu mungkin nyeri dada di usia 40 tahun ke atas. Kadang-kadang yang di usia kami ini ada sedikit merasakan agak nyeri. Nah itu tuh apakah saya ini kalau ada nyeri sedikit, apakah ini sakit jantung nih atau ada hal lain gitu, Dok? Ya. Jadi penyakit jantung itu kan ada banyak ya, dan tidak selalu gejalanya nyeri dada. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya kita mengalami nyeri dada, itu tidak selalu dari jantung. Gitu. Tidak selalu dari jantung ya. Jadi tergantung nyeri dadanya itu karakteristiknya seperti apa. Ada nyeri dada yang disebabkan karena ototnya kram atau ototnya tegang misalnya. Ada nyeri dada yang berhubungan dengan kalau kita batuk atau gerakan pernafasan, biasanya karena ada masalah di paru misalnya. Ada juga nyeri dada yang memang harus kita curigai apakah ini gejala jantungnya kekurangan oksigen. Jadi itu yang disebut sebagai penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner berarti berbeda-beda ya, Dok? Belum tentu nyeri gitu, ini pasti jantung. Oke, ya baik, Dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari netizen @JJJessicaJ. Boleh tolong jelaskan mengenai jantung bengkak dan penanganannya, Dok? Oke. Ya, jadi biasanya kalau secara awam disebut sebagai jantung bengkak, itu artinya otot jantungnya mengalami pembesaran. Ya, pembesaran ini ada dua, memang otot jantungnya menebal atau memang jantungnya membesar. Nah, penyebabnya apa? Kalau otot yang membuat otot jantung menebal, biasanya yang paling sering adalah karena tekanan darah tinggi yang sudah lama. Gitu. Jadi orang-orang yang dengan tekanan darah tinggi lama dan tidak terkontrol dengan baik, jantungnya harus bekerja lebih keras untuk bisa memompa darah melawan tekanan darah yang tinggi. Akibatnya kompensasinya ototnya jadi semakin tebal gitu. Tapi biasanya dalam kondisi ini fungsi pompa jantungnya masih baik gitu. Masih baik. Berbeda dengan yang sudah bengkak dalam arti jantungnya sudah betul-betul melebar dan membesar. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini bisa disebabkan macam-macam. Bisa awalnya penyakit jantung koroner, pernah kena serangan, bisa karena hipertensi, bisa karena diabetes. Pada saat jantungnya sudah mulai membesar, atau yang secara awam sering disebut jantung bengkak, itu biasanya fungsi memompanya sudah mulai menurun atau lemah.
Oh. Itu adalah kondisi yang disebut sebagai payah jantung atau gagal jantung. Payah jantung atau gagal Ya. jantung. Kalau tadi ditanya bagaimana penanganannya, jadi yang pertama tentu harus diperiksa dengan seksama oleh dokter spesialis jantungnya. Penyebabnya apa? Dicari tahu apa yang membuat jantungnya menjadi bengkak dan mungkin fungsi pompanya menjadi lemah. Nah, penyebabnya itulah yang ditangani, gitu. Namun memang nggak enaknya nih Mbak Sarah, kalau memang sudah kena sakit jantung, biasanya memang ada obat yang harus menemani seterusnya untuk meringankan kerja jantungnya, terutama tadi yang jantung bengkak dan sudah pompanya sudah lemah tadi. Berarti setiap hari ya dok? Setiap hari harus konsumsi ya? Betul, dan harus kontrol rutin ke dokter spesialis jantung. Tapi bukan berarti ini tidak bisa diatasi ya, bisa diatasi. Penderita yang jantung bengkak atau payah jantung ini bisa hidup sehari-hari aktivitas ringan dengan normal seperti tidak sakit, itu bisa. Bisa ya dok ya? Bisa, dengan pengobatan yang baik, tentu juga dengan nanti sama dokternya disarankan untuk bagaimana pola makan, pola hidup, exercise-nya bagaimana, itu diikuti semua. Berarti walaupun ada dengan pasien bengkak jantung, harapan hidupnya itu masih harus tetap tinggi ya dok? Iya, walaupun tentu tidak sama dengan orang yang sehat, tapi bukan berarti akhir dari segalanya gitu lah ya, tetap harus semangat. Oke, baik dokter. Berikutnya ada pertanyaan dari @srimurniw. Dok, kenapa aku sering deg-degan, berdebar-debar cepat tanpa sebab jelas? Cara membuat kembali normal bagaimana ya dok? Oke. Deg-degan dok. Deg-degan dan berdebar-debar ya. Ini harus kita tanya dulu nih Mbak Sri Murni ini usia berapa nih dan deg-degannya kalau lihat siapa? Nah itu dia. Ya dokter Bambang ya. Tapi kalau dikatakan tanpa sebab yang jelas, kadang-kadang muncul debarannya cepat atau tidak teratur, itu bisa saja. Jadi ini bisa varian normal. Ya, orang bisa berdebar kalau misalnya kaget, kalau misalnya melihat sesuatu yang membuat shock, kaget, terpesona juga bisa, gitu ya. Juga bisa ya dok. Itu kan variasi normal. Ya, tapi ada juga memang berdebar-debar yang bisa jadi ada yang namanya gangguan irama jantung. Ini salah satu penyakit jantung di mana yang terganggu adalah listrik jantungnya. Listrik jantung. Jadi dalam jantung ada listriknya ya? Ada. Jadi supaya jantung kita bisa berdenyut dengan ritmis, dengan gerakan yang teratur, itu ada arus listrik yang mengalir di jantung, membuat jantung kita berdetak dengan detak yang reguler dan ritmis. Nah, jadi kalau memang mengganggu sekali keluhannya, ada baiknya kontrol ke dokter spesialis jantung, paling tidak nanti direkam jantung atau EKG. Nanti bisa kelihatan apakah betul ada gangguan irama jantung atau tidak. Gitu. Berarti begitu Mbak Sri Murni ini deg-degan gitu dok, baiknya disarankan untuk cek dulu nih. Betul. Biar nggak ini ya dok, pikirannya nggak kemana-mana ya dok. Untuk memastikan. Memastikan. Karena bisa saja nggak apa-apa. Oh iya. Tapi bisa juga ada sesuatu. Lebih baik dicek ya. Dokter, kan ini lagi masa new normal nih dok. Lagi kami semua kan sedang fasenya kan mulai berubah gitu, mulai waspadanya lebih ditingkatkan, tidak seperti biasanya ya dok kalau kita sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana tata laksana penanganan pasien, misalnya nih saya sudah diagnosa atau saya beriki atau PPP, tapi saya punya gangguan jantung, itu bagaimana tata laksananya? Baik, jadi memang mereka yang punya sakit jantung itu memang lebih rentan untuk bisa terinfeksi COVID-19. Jadi mereka yang dengan penyakit jantung, mereka yang dengan punya hipertensi, kemudian diabetes, itu lebih rentan untuk terkena infeksi COVID-19. Jadi memang kalau memang sudah ada sakit jantung harus lebih ekstra hati-hati. Ya, tapi bukan berarti harus begitu istilahnya paranoid sekali gitu sih. Ya memang anjurannya kan sih tetap stay at home paling baik. Tapi kalau memang harus keluar ke keramaian, masker harus pakai, kemudian tetap jaga jarak. Ya, kita kan jaga jarak, kan? Benar. Kemudian cuci tangannya juga harus rajin, gitu ya. Jadi untuk menghindari supaya tidak terpapar.
Nah, kalau misalnya sampai orang yang sudah ada penyakit jantung kemudian terinfeksi, biasanya sebagian gejalanya akan lebih berat memang, sehingga perlu perawatan khusus. Jadi timnya nanti yang menangani selain dokter spesialis paru atau spesialis penyakit dalam yang menangani infeksi COVID-nya, tapi juga dokter spesialis jantungnya juga akan merawat dengan seksama. Dikawal terus gitu ya dok. Betul. Oke. Nah, untuk berikutnya ada dari @tantinis mau tanya bagaimana protokol olahraga di kondisi new normal dok? Apakah boleh bersepeda menggunakan masker? Nah itu dok. Oke, ini kayaknya lagi ngehits ya. Layar ini ya. Oh, baru muncul nih dari kemarin kayaknya. Iya. Ya, jadi prinsipnya olahraga harus tetap kita jalani. Harus ya dok. Harus. Nah, tinggal pilihan olahraganya apa yang aman kan gitu. Kalau misalnya teman-teman sekalian tinggal di daerah yang bukan daerah yang terlalu padat, gitu ya, misalnya perumahan yang memang bisa dijaga betul lingkungan daerah situ misalnya tetap sehat, maka olahraga di luar rumah pun aman untuk dilakukan. Tapi tetap anjurannya memang ketika harus melalui kerumunan orang dan lain-lain, itu sebaiknya tetap masker harus digunakan. Gitu. Pilihan olahraganya mau terserah, mau jalan, mau jogging, mau bersepeda, silakan. Tapi kalau lingkungan di sekitar rumah misalnya memang dirasa kurang aman, misalnya yang memang padat, pemukiman padat gitu ya, terus banyak kerumunan, crowded, tentu kita pilih saja olahraga yang bisa kita lakukan di rumah atau di teras rumah gitu ya. Kita bisa senam, kita bisa aerobik gitu ya, bisa sambil main tiktokan juga bisa, kan gerak kan? Iya benar. Iya, jadi memang harus kreatif jadinya. Harus kreatif untuk memilih cara olahraga yang tetap aman. Berarti sementara kalau tadi pertanyaan dari Bu Tantinis, bersepeda, sepeda statis dulu ya dok mungkin? Lebih aman sih, tapi kalau misalnya lingkungan sekitar rumah dirasa memang aman, lingkungannya yang memang bukan yang pemukiman padat dan lain-lain sih, silakan main sepeda di luar, jalan jogging di luar juga boleh. Terutama cari pas udaranya masih seger ya, paling bagus sih pagi hari. Iya, sambil kena matahari pagi, itu penting juga kena matahari untuk meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita. Yang juga punya fungsi untuk meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh untuk menjaga supaya tidak mudah terpapar COVID. Oke. Dokter ada pertanyaan lagi dari @darmawan Kevin. Dok, papa saya waktu itu jantungnya sering berdebar tanpa sebab yang jelas. Lalu setelah diperiksa ke dokter, jantung ternyata baik-baik saja. Kalau itu kenapa ya dok? Mungkin kalau diceritakan sudah periksa ke dokter jantung dinilai baik, berarti paling tidak sudah direkam jantung ya, sudah di EKG. EKG-nya alhamdulillah mungkin normal saat itu. Kalau memang keluhan berdebarnya masih hilang timbul terus menerus, ada satu pemeriksaan lagi yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya pas lagi datang ke dokter, terus habis itu direkam jantung, tapi saat itu memang lagi nggak terasa berdebar, kan nggak akan ketangkap, nggak muncul dia. Nah, tapi kalau misalnya lagi di rumah misalnya, lagi tidur atau bangun tidur, lagi aktivitas apa, itu baru terasa misalnya, jadi hilang timbul gitu ya. Itu nanti dokter jantungnya bisa menyarankan ada pemeriksaan namanya pemeriksaan EKG Holter. Jadi diperiksa rekam jantung, tapi dibawa pulang Mbak Sarah. Jadi dokter akan pasangkan kabel 3 gitu ya. Terus habis itu ada baterai kecil yang dilingkarkan di pinggang. Pasiennya boleh pulang, itu bisa 1 kali 24 jam, bisa 3 kali 24 jam, bisa sampai seminggu ya. Di rumah pasiennya aktivitas seperti biasa. Waktunya istirahat, waktunya kerja, waktunya makan. Cuman nggak boleh mandi shower aja, nggak boleh kena air, kabel-kabelnya dilapap selama masih terpasang itu. Nah nanti pas misalnya di rumah, bangun tidur subuh kok berdebar, tulis dapat buku catatan nanti. Jam 5 pagi bangun tidur berdebar. Nanti misalnya jam 11 lagi di kantor duduk tenang berdebar. Nanti dokter bisa lihat, di tanggal segitu, di jam itu yang dibilang lagi berdebar, irama jantungnya kayak apa ya? Kerekam gitu. Jadi yang tidak tertangkap di 1 kali
Pemeriksaan kemungkinan bisa tertangkap setelah 24 jam atau 3 kali 24 jam. Oh gitu. Ya. Berarti itu alat dibawa pulang selalu kontrol misalnya 3 hari atau seminggu berikutnya. Tergantung gitu ya? di settingnya itu mau 24 jam atau 3 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam. Gitu. Nanti dokter akan menganalisis selama dipakai itu ada gangguan irama jantung atau tidak. Gitu. Itu akurat pemeriksaan. Itu akurat ya dok. Oh iya, berarti bisa dicoba ya dok, bisa memperhatikan. Di sini pun kita ada. Ada ya dok, lengkap ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mirianti Bos. Dok, SVT di usia under 30 berarti bisa menjadi diturunkan ke keturunannya nanti. Katanya salah satu untuk treatment SVT yaitu dengan ablasi ya dok. Itu bagaimana? IMC Sentul bisa ablasi kah? Oke, terima kasih ini Miriam Bibos ya. Jadi SVT itu kesingkatan dari supraventricular tachycardia. Jadi ada gangguan irama jantung, di mana kadang-kadang jantungnya berdebar cepat seperti yang tadi, ya bisa sampai 160 kali dalam semenit, tapi nanti bisa hilang sendiri. Bisa juga dia harus datang ke rumah sakit dikasih obat baru hilang. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah memang ada bahasa awamnya ada korslet di listrik jantungnya, yang menyebabkan debarnya jadi cepat dan nggak teratur. Harusnya sistem kelistrikan jantung kita itu cuman boleh ada satu generator listrik PLN di jantung kita, nggak boleh ada generator listrik swasta, cuman boleh ada satu PLN doang. PLN aja ya, sehingga dia yang mensuplai aliran listrik sehingga jantungnya berdenyut dengan teratur. Tapi pada kondisi seperti gangguan irama jantung seperti SVT, itu biasanya ada sumber listrik lain selain gardu PLN-nya yang ikut-ikutan mencetuskan listrik juga. Nah, ini terkait dengan tadi pertanyaannya, katanya sarannya harus diablasi. Kalau mau hilang total, memang yang terbaik adalah diablasi. Ablasi itu yang seperti apa sih dok? Ya, jadi tindakan ablasi itu adalah dokter spesialis jantung yang konsultan aritmia atau gangguan irama jantung akan melakukan tindakan untuk mencari tahu ini sumber listrik yang nggak teraturnya, korsletnya ini ada di mana. Terus istilahnya ditembak gitu ya, dimatikan sumber-sumber itu supaya dia nggak mencetuskan impuls listrik tambahan lagi. Nah, tindakan itu kebetulan kalau di EMC Sentul memang kita belum punya alatnya. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan lengkapi dengan alat itu dan dokter spesialis jantung yang ahli aritmianya juga. Berarti memang penanganannya dengan cara ablasi? Kalau mau istilahnya sembuh total, tidak kambuh lagi, itu memang dengan ablasi. Biasanya kalau memang ada riwayat SVT, disuruh minum obatnya sama dokternya untuk menekan supaya nggak gampang kambuh. Obat dulu ya? Obat dulu. Tapi kalau mau hilang total, sarannya memang ablasi. Gitu. Nah, posisinya misalnya saya adalah pasien yang memiliki gangguan jantung. Untuk itu, olahraga rutin yang paling baik yang dilakukan pada saat new normal ini apa sih? Ya, jadi penting untuk yang punya sakit jantung untuk tetap beraktivitas fisik dan juga berolahraga. Tapi porsi olahraganya dan pilihan olahraganya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, misalnya memang ada penyakit jantung koroner yang sudah stabil, sudah pernapasan ring misalnya, atau sudah pernah operasi bypass. Kalau pompa jantungnya masih baik, kondisinya tidak sesak, maka olahraga yang paling dianjurkan adalah jalan, jogging, sepeda, berenang. Oh, berenang. Ya, kalau Mbak Sarah perhatikan itu tipe exercise yang sifatnya dia ritmis dan bisa dilakukan dan juga ringan dan juga bisa dilakukan dengan teratur, itu yang penting. Jadi jenis olahraga yang ringan tapi bisa teratur. Teraturnya gimana? 4-5 kali dalam 1 minggu. Untuk durasinya dok? Durasinya paling tidak 30 menit. Paling tidak 30 menit. Ini kalau untuk penyakit jantung yang sudah stabil tadi ya. Iya. Kalau yang belum stabil, dokternya bilang jangan capek-capek dulu, ya jangan dipaksain. Jangan dipaksain.
Tapi kalau sudah stabil dengan pengobatan atau sudah selesai operasi, dokternya bilang, Pak, Ibu silakan mulai berolahraga lagi bertahap sampai bisa mencapai sekali olahraga durasinya 30 menit, 4 sampai 5 kali seminggu, boleh pilih tadi di antara pilihan tadi. Jadi jangan yang olahraga yang sekali-sekali tapi capek. Ini termasuk buat teman-teman yang masih muda nih, yang umur-umur 20, 30, 40, yang masih semangat. Biasanya kan Senin sampai Jumat, ini di luar masa pandemi ya, Senin sampai Jumat kerja di kantor pagi sampai malam, terus habis itu Sabtu Minggunya digeber main futsal misalnya. Nah, itu nggak bagus buat kesehatan. Oh, justru karena yang gerakan yang tiba-tiba sesekali tapi benar-benar bikin capek banget, itu malah bisa mengganggu jantung. Oh gitu, padahal biasanya rata-rata yang habis futsal tuh ngerasanya segar tuh dok. Iya, katanya begitu. Segar banget nih, tapi jadi kan, fresh. Betul. Tapi kita juga sering dengar berita kan, ada orang-orang yang ketika olahraga dia malah kolaps. Gitu. Okay. Itu karena aktivitas fisiknya dipaksakan. Jadi yang paling baik itu adalah yang ringan tapi bisa teratur. Gitu. Kalau under 40 sebenarnya futsal masih oke, tapi jangan cuma futsal doang gitu. Harus ada yang olahraga teraturnya, sekali-sekali futsal silakan. Tapi kalau above 40 disarankan yang 4 tadi, lebih aman. Lebih aman ya dok. Ya. Nah selain olahraga nih dok, apakah ada konsumsi atau treatment khusus untuk menjaga jantung kita itu tetap sehat? Oke, ya prinsipnya makan sehat. Ya, makan sehat. Ya, agak klise sih, tapi sayangnya itu benar. Sayangnya benar dan mungkin jarang diterapkan sehari-hari ya, apalagi zaman kalau yang kemarin COVID ini kan kita stay at home, otomatis GoFood atau jajan-jajan lah gitu, order online seperti itu ya dok. Jadi ya memang ya makan sehat itu adalah ya gizi seimbang ya, porsi karbohidratnya dijaga, ada porsi protein, terus habis itu perbanyak buah sama sayur ya. Susah sih memang ya karena kita biasa pengennya makan enak. Iya, benar. Tapi ya kalau mau sehat mau tidak mau harus mencoba. Ya. Kalau tadi pertanyaannya soal suplemen atau ini yang bisa baik untuk jantung, sebetulnya selama proporsi nutrisi kita bagus, maka suplemen tidak diperlukan. Tapi kalau yang sudah ada sakit jantung, misalnya ada sakit jantung koroner misalnya, maka yang sudah ada bukti ilmiahnya, suplemen yang mengandung omega 3 dan omega 6. Omega 3 dan omega 6. Ya, itu baik untuk dikonsumsi untuk yang memang sudah terkena penyakit jantung. Berarti selain olahraga kita juga harus konsumsi makanan-makanan yang tentu sehat ya dok. Jangan banyak jajan ya dok. Boleh, tapi jajan sehat. Oh iya, jajan karena sehat. Ada jajan yang sehat. Oh iya. Oke dokter. Dokter untuk satu lagi dok pertanyaan. Untuk mengecek jantung kita ini sehat atau tidak itu seperti apa dan pengecekannya itu berapa setahun sekali kan tadi dokter bilang paling tidak kalau sudah above 40 itu setahun sekali harus cek gitu ya. Mungkin kalau saya menyarankannya mungkin boleh pas ulang tahun nih, reward buat diri kita sendiri ya dok. Itu hadiah buat diri kita sendiri pas ulang tahun kita cek medical check up jantung gitu ya dok ya. Nah apakah memang harus setahun sekali atau ada rutin 3 bulan? Jadi gini Mbak Sarah. Dulu orang-orang yang kena serangan jantung koroner itu di atas 50 tahun. Tapi pasien saya yang kena serangan jantung koroner yang paling muda yang pernah saya tangani itu umur 28 tahun. Mudah banget ya dok? Faktor risikonya hanyalah merokok dan kegemukan. Ya, dia tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, kena serangan jantung di usia 28 tahun. Jadi artinya penyakit jantung koroner bukan miliknya orang tua. Anak-anak muda juga bisa kena. Gimana mencegahnya? Kenali faktor risikonya tadi. Jadi dari umur 25, 30, 35 itu kenali betul tekanan darahnya bagus apa enggak, gula darah bagus apa enggak, kolesterolnya gimana. Stop merokok kalau yang masih merokok. Rokok 1 batang sama merokok 10 batang sama, efeknya buruk semua. Oh, 1 dengan 10 sama-sama buruk? Sama-sama buruk, gitu. Ya tentu yang 10 lebih buruk, tapi maksudnya bukan berarti kalau cuma sebatang doang kok nggak apa-apa. Nggak ada pengaruh, enggak ya dok? Nggak, tetap ada.
termasuk vape. Ya. Oh, termasuk Termasuk rokok elektrik juga. Rokok elektrik begitu juga ya? buruk buat jantung. Oh, Ya. oke. Terus kemudian untuk tadi pertanyaan secara rutin harus berapa setiap berapa ini untuk pengecekan ya. Paling tidak, kalau saran saya nih, kalau memang ada faktor risiko, misalnya dari umur 30 sudah ketahuan ada hipertensi, tentu dia harus mengecek lebih rutin untuk mengontrol tekanan darahnya ketimbang yang tekanan darahnya normal. Gitu. Kalau tekanan darahnya normal, sudah diperiksa gulanya normal, kolesterolnya normal, tidak merokok, usia di atas 35 tahun, minimal 1 tahun sekali. Minimal 1 tahun sekali. Tapi juga ini ada satu tips ya. Kadang-kadang banyak sekali yang kena serangan, terus ketika ditanya riwayat sebelumnya gimana, oh tiap tahun saya medical check up kok nggak pernah ketahuan ya. Nah itu benar-benar dong. Kan sering ya, Iya, gitu iya, ya masalah ya. Jadi rupanya medical check up-nya itu tidak khusus medical check up jantung, tapi medical check up secara umum saja. General ya dok. Jadi biasanya pemeriksaan jantungnya hanya EKG saja, rekam jantung sesaat. Itu tidak cukup untuk mendeteksi gejala awal penyakit jantung koroner. Jadi kalau mau lebih akurat, minimal ambil paket medical check up-nya yang pakai tes treadmill. Pakai treadmill. Iya, jadi selain rekam jantung sesaat, juga ada tes treadmill, terutama buat yang masih muda ya usia. Tapi usia mulai di atas 35 deh. Paling nggak ambil paket yang ada tes treadmillnya. Itu untuk screening awal penyakit jantung koroner. Gitu kira-kira.